Turistas 2006 merupakan film yang menceritakan tentang sekelompok wisatawan asing yang melakukan perjalanan menuju ke pesisir pantai Brazil. Saat itu, bus yang mereka naiki mengalami kecelakaan dan membuat mereka akhirnya terdampar di sebuah desa. Di desa itulah akhirnya mereka semua dihadapkan oleh bahaya yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Gimana guys, penasaran sama filmnya? Kalau gitu nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja menuju ke pembahasan alur ceritanya. Di scene awal kita akan diperlihatkan seorang supir yang mengemudikan bus dengan cara ugal-ugalan. Kebetulan di dalam bus itu berisi beberapa turis asing yang berasal dari negara berbeda-beda. Walaupun penumpang lain terlihat tenang dan biasa saja dengan cara si supir mengemudikan bus tersebut, berbeda dengan Alex yang justru marah-marah dan berulang kali mengingatkan si supir agar berhati-hati. Melihat kakaknya marah-marah seperti itu, Bi yang berada satu kursi dengan temannya yang bernama Amy segera menegur dan menyuruh Alex agar kembali tenang. Menurutnya si supir telah memiliki pengalaman dan pasti sudah cukup sering melewati jalan itu, jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tapi naas, tidak lama Bi mengatakan itu, bus justru mengalami oleng dan hampir menabrak 3 pejalan kaki sebelum akhirnya terperosok. Keadaan itu membuat para penumpang panik. Mereka segera berhamburan keluar melalui jendela dan juga atap bus. Bus kemudian jatuh ke dalam jurang dan untungnya sama sekali tidak ada korban jiwa di kecelakaan tersebut. Merasa telah aman, Alex dan penumpang lainnya kemudian turun ke bawah untuk mengambil barang-barang yang sempat tertinggal di dalam bagasi bus tersebut. Alex kemudian dihampiri oleh 2 orang turis lain bernama Vin dan Liam. Mereka semua lalu saling memperkenalkan diri masing-masing. Setelah itu, Alex yang kembali naik lebih dulu meluapkan kekesalan pada si supir dengan memakinya lantaran tidak becus menyetir. Kebetulan saat itu, Prue yang berada tepat di depannya memperhatikan dan Alex kemudian mengajaknya berkenalan. Prue mengatakan, menurut yang ia dengar, bus lain akan tiba sekitar 10 jam lagi. Mereka kemudian memutuskan menunggu di pinggiran jalan, sementara Alex dari tadi sibuk mencari sinyal untuk menelpon. Karena gabut, Bi akhirnya menghampiri seorang anak kecil dan memotretnya. Rupanya apa yang dilakukannya itu membuat salah seorang pria yang melihat menghampirinya sambil marah-marah. Prue yang ikut melerai akhirnya menjelaskan pada Vin tentang tabloid yang telah menulis sebuah artikel tentang turis yang datang ke tempat itu untuk menculik anak-anak lalu menjual organ mereka untuk transplantasi. Mungkin itulah yang menyebabkan penduduk sekitar akhirnya bersikap demikian. Tidak lama kemudian, mereka melihat 2 wanita pejalan kaki membawa masing-masing minuman kelapa di tangannya. Setelah bertanya dan mengetahui dari mana keduanya mendapatkan itu, mereka pun akhirnya mendatangi tempat yang dimaksud. Mereka berenam berjalan lama menyusuri hutan dan akhirnya sampai di sebuah bar sederhana yang letaknya berada tepat di pinggiran pantai. Biasalah guys, bule-bule emang paling demen sama tempat beginian. Saking senangnya, mereka langsung melepas pakaian dan nyemplung ke dalam air. Setelah puas berenang, Prue dan Alex yang kehausan akhirnya keluar dari air untuk memesan minuman di bar yang berada di tepian pantai. Tidak lama, Bi dan Amy menyusul. Mereka kembali berkenalan dengan sepasang turis lain bernama Vin dan Lita. Di sini, Alex sempat mengingatkan adiknya soal bus mereka yang mungkin saja telah datang, tapi Bi malah berkata dengan enteng untuk tinggal sementara di sana dan mereka bisa naik bus berikutnya. Rupanya tanpa sepengetahuan mereka, salah satu pemilik bar telah memberitahukan keberadaan turis-turis itu pada seorang dokter melalui sambungan telepon. Para turis itu berpesta abok hingga malam, sebelum akhirnya pandangan mereka mulai terasa berat, lalu kemudian jatuh pingsan.
Esoknya, keenam turis itu tergeletak pingsan di atas pasir. Ketika bangun, mereka baru sadar sudah dirampok lantaran mendapati barang-barang berharga seperti paspor, kartu kredit, uang, bahkan ponsel yang telah hilang. Sementara itu, Sven dan pacarnya dibawa oleh keempat orang tak dikenal ke sebuah hutan dalam keadaan kaki dan tangannya terikat. Sven diam-diam melepas ikatan pacarnya ketika melihat para penculik itu sibuk ngeganjoy, lalu menyuruh pacarnya buat cepat-cepat melarikan diri. Para penculik dengan cepat mengetahui dan Sven harus merelakan jari-jarinya yang hilang akibat mendapat tebasan golok dari salah seorang penculik. Sementara pacar Sven yang tadi melarikan diri akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Ia tewas seketika dalam kondisi kepalanya hancur lebur. Scene kemudian beralih pada Alec dan teman-temannya yang akhirnya memutuskan pergi ke perkampungan penduduk sekitar untuk bertanya di mana kantor polisi terdekat. Tapi rupanya di sini mereka kembali bingung karena warga yang mereka tanyai memiliki jawaban berbeda-beda. Ketika mereka kembali berjalan menuju ke arah kantor polisi yang mereka saja tidak cukup yakin benar tempatnya, Alex tiba-tiba melihat motor Sven terparkir di salah satu rumah warga. Ketika ia coba menanyakan pada si pemilik rumah, Amy tidak sengaja melihat topi milik Alex yang dipakai salah satu anak kecil, dan Liam segera mengejarnya. Come back here now! You wait till I fucking catch you! You get that hat! Come back here! Liam bahkan melempar sebuah batu dan berhasil mengenai kepala anak itu hingga berdarah. Keadaan itu memancing keributan warga setempat, tapi untungnya Kiko yang mereka kenal di pesta malam itu segera datang menolong mereka. Di sini, Prue sempat memberitahu mengenai insiden perampokan yang mereka alami dan bertanya pada pemuda itu di mana tempat kantor polisi berada. Kiko mengatakan jika di tempat itu sama sekali tidak ada polisi, dan ia kemudian membawa para turis kenalannya itu masuk ke dalam hutan dengan alasan menghindari amukan bapak dari seorang anak yang tadi terkena lemparan batu. Menurut Kiko, mereka akan jauh lebih aman berada di rumah pamannya yang berada di tengah hutan. Setelah cukup lama berjalan menelusuri hutan dengan pakaian ala kadarnya dan sanggup mengundang banyak serangga untuk menggigit, mereka akhirnya melihat sebuah sungai. Alec dan Prue melompat lebih dulu, sementara Kiko yang mendapat giliran kedua malah jatuh pingsan akibat kepalanya membentur sebuah batu. Beruntung, sebelumnya Kiko sempat memberitahu jika rumah kakeknya sudah sangat dekat dan tidak jauh dari sungai itu. Sayangnya, ketika sudah sampai, rumah justru dalam keadaan sepi, jadi mereka terpaksa masuk dan mencari sendiri beberapa peralatan dan juga obat untuk menghentikan pendarahan di kepala Kiko. Ketika selesai melakukannya, Alec yang masih berkeliling rumah membuka sebuah laci dan menemukan 2 paspor yang tersimpan di sana. Ia bertanya-tanya siapa orang-orang itu. Sayangnya sampai detik itu, Alec sama sekali tidak menyimpan kecurigaan apapun. Di malam hari, suara helikopter yang turun tepat di depan rumah membangunkan mereka yang tengah tertidur pulas. Mengira jika itu adalah paman Kiko, Alec dan teman-temannya tetap diam di tempat sampai akhirnya orang-orang itu masuk ke dalam rumah dengan membawa beberapa kotak barang yang entah apa isinya. Di saat Kiko tengah sibuk berbicara pada salah satu pria dengan bahasa yang sama sekali tidak mereka mengerti, ada salah satu wanita yang menghampiri Alec dan menyuruhnya segera pergi meninggalkan tempat itu. Di saat Alec bertanya apa maksud dari perkataannya barusan, wanita itu bilang jika pria yang dari tadi berbicara dengan Kiko memiliki rencana buruk terhadap Alec dan juga teman-temannya. Tidak lama berselang, Kiko diusir pergi dari tempat itu, dan di sini orang-orang itu mulai bersikap kasar dengan menjambak rambut Prue. Alec yang berniat menolong malah dihadiahi sabetan parang di kakinya. Scene kemudian beralih memperlihatkan keadaan 2 teman Alec yaitu Finn dan Amy telah berada di sebuah ruang pembedahan. Finn yang belum mendapat giliran untuk dibedah terlihat sangat ketakutan ketika ia melihat sendiri bagaimana mereka melakukan proses pembedahan pada tubuh Amy. Mereka mengambil bagian penting dari tubuh Amy seperti hati, ginjal, bahkan juga kornea mata untuk kemudian mereka sumbangkan ke salah satu rumah sakit yang membutuhkan.
Sementara itu, di sisi lain, keadaan Alex dan yang lainnya tidak kalah miris. Mereka yang nantinya juga akan mengalami hal yang sama, masih dikurung sembari menunggu giliran mereka tiba. Namun, Alex yang tidak mau tinggal diam, mengambil pisau di dalam saku celana untuk memotong ikatan di tangan dengan bantuan adiknya. Lalu kemudian secara bergantian menggunakan pisau itu untuk membuka ikatan teman-temannya yang lain. Hal itu membuat si botak gagal membawa Pro yang saat itu datang sendirian dan justru mendapat serangan tiba-tiba dari mereka semua. Di sini, rupanya Kiko datang membantu dan membebaskan mereka semua dari kurungan itu. Alih-alih memilih langsung pergi meninggalkan tempat itu, Liam justru lebih memilih menyelamatkan temannya yang bernama Finn yang sedang mendapat giliran proses pembedahan. Sayangnya, ketika telah berhasil keluar, Finn justru tertembak dan tewas saat itu juga. Liam yang melihat temannya tewas, kehilangan akal dan langsung membalas tembakan mereka dengan kemarahan. Hal itu membuat Liam mendapat tembakan di kaki, sebelum akhirnya tumbang di tangan para psikopat itu. Esoknya, Bi yang semalam disuruh oleh kakaknya untuk kabur lebih dulu bersama Pro menuju sungai, sangat senang ketika bisa melihat kembali kakaknya yang baru saja datang bersama Kiko. Mengetahui para psikopat itu masih memburu mereka, Kiko segera mengajak keduanya menyelam ke dalam sungai, dan di dalam sana mereka bertemu Pro yang ketika kabur malam itu terpisah dengan Bi. Mereka bertiga kemudian mengikuti arahan Kiko untuk semakin menyelam masuk ke dalam gua. Di sini, tiba-tiba Alex menyerang Kiko dengan cara menenggelamkannya. Alex hanya kesal dan menganggap ini semua adalah kesalahan Kiko. Rupanya kegaduhan yang mereka buat memancing para psikopat itu mengetahui di mana keberadaan mereka dan membuat Kiko tewas dengan sebuah luka tembak. Alex segera membawa para wanita pergi dengan mengikuti arahannya. Sayangnya saat itu, Bi sempat terpisah dengan Alex dan juga Pro. Mereka sama sekali tidak tahu jika Bi sedang dikejar-kejar oleh salah satu dari psikopat itu. Tapi untungnya ia berhasil mengalahkan pria itu dengan menusuk anak panah di bagian leher. Selang beberapa menit, Alex datang dan berhasil menemukannya. Mereka bertiga kemudian sampai di sebuah gua kering dan segera sembunyi saat mendapati dua psikopat itu juga berada di sana. Melihat ada kesempatan, Alex segera menyerang salah satu dari mereka dengan memukulinya menggunakan batu berulang kali. Bi yang berusaha menghentikan dikejutkan oleh kemunculan psikopat lainnya yang sudah menodongkan senjata ke arah mereka. Di sini, temannya yang telah terkapar terus saja menyuruhnya untuk menembak sambil melontarkan makian yang tidak enak didengar. Alhasil, psikopat gondrong itu menembak rekannya sendiri sebelum akhirnya pergi meninggalkan mereka bertiga begitu saja. Alex, Pro, dan juga Bi berhasil keluar hutan dan ditolong oleh penduduk sekitar. Mereka akhirnya pulang dengan menaiki sebuah pesawat. Saat itu, ketika akan menaiki pesawat, Alex sempat mendengar perdebatan dua orang turis di belakangnya mengenai kendaraan yang akan mereka naiki. Di sini si wanita terus-menerus bilang ingin menaiki bus, dan itu membuat Alex menyahut memberi saran jika mereka lebih baik menaiki pesawat saja, karena menurutnya akan jauh lebih aman. Sampai di sini, film pun akhirnya tamat. Oke guys, segitu aja penjelasan alur film kali ini. Semoga kalian terhibur dan film ini bisa menjadi referensi buat kalian tonton. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus aktifin juga bel notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu waktu aku upload video berikutnya. See you next video guys.